Oke, selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Bom Bom. Kali ini saya akan berbincang-bincang. Saya panggil Bang aja lah ya, Bang ya. Iya. Iya, Bang. Dek. Bang Daniel Johan. Wah, ini udah nggak asing lagi. Apalagi orang yang melek politik pasti udah kenal sekali dengan beliau nih. Ini posisi sekarang anggota DPR RI ya, Bang ya. Iya, DPR RI. Komisi 4. Komisi 4. Komisi 4 tuh bidang apa sih, Bang? Pertanian, Kehutanan, Perikanan. Oh, kalau dulu nih di bawahnya Bu Susi ya, Pak Luhut. Iya, Menko-nya Pak Luhut. Pak Luhut ya, Menko. Pak Luhut. Oke Bang, sebelum kita membahas kita hari ini kan pertanian di Kalimantan Barat, mungkin kita flashback dari seorang Daniel Johan gitu kan. Yang informasi saya dapat, nih lahir di Jakarta Bang ya. Lahir di Jakarta, lahir di Jakarta, besar juga di Jakarta. Besar di keluarga besar di keluarga besar di Pontianak. di Silat. Silat. Oh, gitu. Ternyata orang silat. Silat tuh yang Sintang naik lagi. Kapuasulu. Kapuasulu Tapi dia ya. perbatasan dengan Sintang. Perbatasan dengan Sintang. Oke. Lumayan jauh Bang ya. Paling jauh. Paling jauh. Oke, untuk partai gitu kan. Ini yang cukup menarik buat saya nih. Setelah saya kulik-kulik ternyata partai yang menjadi perahu Bang Daniel Johan nih PKB gitu kan. Terus saya lihat ke bawahnya lagi, mohon maaf bukannya mendiskredit ya, agamanya Buddha. Tapi partainya kok bisa ke PKB nih Bang? Ini pertanyaan nih. Ini kan pasti jadi gimana ya? Agak nggak sinkron nih kata orang-orang gitu kan. Agak kok kayaknya keluar dari jalur. Itu gimana ceritanya bisa sampai ke dari sekian banyak partai? Kenapa memilihnya PKB? Padahal ya kalau kita tahu PKB ini kan NU ya, kental dengan Islam istilahnya seperti itu. Sementara agamanya, mohon maaf Bang, bukannya itu ya, agamanya nih Buddha. Kok bisa menyatu ke merapat ke PKB ini gimana? Ya, pertama yang benar justru itu seharusnya. Karena memang sejak pertama kali PKB dideklarasikan, Gus Dur dan seluruh pendiri itu sudah menyatakan PKB sebagai partai terbuka. Partai terbuka. Partai terbuka yang bukan hanya untuk NU. Sehingga ada istilah PKB itu dari NU untuk bangsa. Bukan untuk NU, hanya untuk NU dan bukan hanya untuk Muslim. Itu pertama. Yang kedua memang kalau saya ini keluarga besar Tionghoa, ya, suku Tionghoa. Justru bagi saya kalau Tionghoa nggak milih PKB justru salah. Agak aneh. Justru aneh. Aneh gitu. ya. Karena orang Tionghoa itu hak politiknya, tulang punggung politiknya dipulihkan kembali justru oleh PKB, bukan oleh partai yang lain. Oke, berarti zamannya almarhum Gus Dur ya, berarti ya. Mencabut seluruh peraturan yang melarang dan mengkerdilkan masyarakat Tionghoa itu adalah PKB. PKB. Yang dulunya nggak boleh Imlek. Iya. Sekarang kita di Singkawang secara terbuka, ya, secara meriah. Salah satu Imlek terbesar ya. Besar. Barongsai naga bisa keliling. Iya. Itu kan orang Tionghoa bisa PKB. punya KTP yang sama dengan WNI yang lain gitu kan. Kok dulu yang tidak dibedakan oleh lagi. Apa istilahnya K1 apa itu? Apa dulu namanya suratnya? K1 kayaknya. Ya, saya lupa namanya, tapi dulu kan membedakan. Membedakan. Kalau yang WNI istilahnya cukup KTP. Untuk Tionghoa tuh ada surat kayak keterangan bahwa warga negara Indonesia agak berbeda gitu Bang ya. Berarti diskriminasi. Pas itu Abang melewati berarti ya. Kena, merasakan ya. Oh, iya. Saya korban ya. Sehingga justru saya ini nggak bisa bahasa Mandarin. Wow. Kan dulu kan. Karena waktu saya itulah dicabut bahasa Mandarin, nggak boleh ada di sekolah-sekolah. Nah, tapi sejak Gus Dur Mandarin di sekolah, bahkan di pesantren. Ya, menjadi salah satu bahasa yang harus dipelajari gitu ya. Berarti Gus Dur udah visioner melihat ke depan bahwa bahasa Mandarin ini bakalan internasional ya. Gitu. Bahkan menteri pertama Tionghoa itu di zamannya Gus Dur ya. Iya, langsung mengangkat Pak Kwik Kian Gi. Oh iya. Bahkan
pilkada bupati pertama yang endorse, yang dukung adalah PKB, yang namanya Ahok Basuki Cahayapurnama. Iya. Bangka Belitung. Ya. Oke. Jadi dulu nggak kebayang bakal ada menteri, ada bupati, ada gubernur gitu. Sekarang ya hal yang wajar dan cukup Ya, banyak. makanya dulu kayak PNS, polisi, tentara itu nggak ada yang Tionghoa ya Bang ya? Wah, lebih lagi. Lebih-lebih itu kayaknya barang nggak ada. Kalau sekarang udah mulai Ya, ada udah gitu ada. kan, polisi. Termasuk dari Kalbar. Ada cukup oke. Tapi siapa yang lupa? Dari polisi. Mantap. Dan saya tertarik ada baca lagi itu mengenai SMP. Di zaman SMP ini udah Oh, provokatori kawan-kawan untuk demo di sekolah. Ini luar biasa. Dari zaman SMP ini udah kelihatan nih bakat-bakat politiknya. Itu kejadiannya gimana tuh Bang? itu mungkin bawaan lahir. Ya, waktu itu ada inilah seperti penyalahgunaan uang oleh yayasan kan. Gitu, sehingga berdampak terhadap siswa. Ya, jiwa pemberontaknya muncul. Muncul ya. Ya, tapi kita protesnya nggak keluar ya. Internal sekolah. Kita mogok belajar, kita di lapangan gitu kan. Saya berhasil meyakinkan teman-teman dan akhirnya itu jadi isu utama di dalam Sekolah. Gara-gara itu, ya setelah itu saya kan aktif ketua OSIS gitu kan. Iya. Organisasi ya, aktif organisasi. Pendiri majalah pertama juga di sekolah kan. Wow. Jadi sejak itu saya itu dikenal dari TK sampai SMA. Pada SMP. Oke, SD Jakarta, SMP juga di Jakarta juga sampai selesai Bang ya. Setelah meniti karir baru melihat daerahnya nih. Oh enggak. Saya itu agak intensif ke Kalbar waktu dipercaya menjadi staf khusus menteri. Oke, membangun daerah sendiri gitu ya. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Oke. Karena seminggu setelah dilantik menjadi staf khusus, saya dikasih tugas sebagai komandan untuk daerah perbatasan. Nah, tugas saya adalah melepaskan daerah perbatasan dari tertinggal menjadi tidak tertinggal, lalu menjadi maju. Ya. Jadi waktu itu saya keliling langsung ke 5 kabupaten. Seminggu. Dulu jalannya masih ambur. Wah. Ya. Belumpur semua tuh jalan jalan nasional. Aduh, dulu aja kalau mau ke arah Sintang kita mutarnya lewat Mendereng kan. Nggak bisa lewat Tayan. Belum ada jalan tuh. Dulu mungkin 28 jam kali. Iya. Kan muter kan ya. Nggak bisa lewat Tayan tuh. Pokoknya berapa lama sekali mobil nggak jalan, harus turun nyisip-nyisipin pohon, nyisip-nyisipin batang pohon, daun, supaya jalan. Itu profil singkat lah ya Bang Dani Johan ya, dari kelakuannya zaman sekolah yang ternyata sudah bisa mengkritisi dari ya, berarti itu yayasan ya Bang ya jatuhnya ya. Ini yayasan. Nah, sekarang untuk sekarang menjabat Komisi 4 bidang pertanian, kelautan dan kehutanan. Ini udah berapa lama Bang di DPR RI ya Bang? Jalan ke 3 periode. 3 periode dan baru periode ini di bidang pertanian. Udah 3 periode ini di pertanian. Oh, tetap di pertanian, tetap stabil di pertanian. Memang fokus di bidang pertanian Bang ya? Ya banyak sih yang saranin pindah gitu kan. Tetapi nanti kesian masyarakat Kalbar. Karena gini, waktu periode pertama tuh nggak ada satupun DPR RI yang di Komisi 4. Nggak ada satupun. Nah, nggak ada yang mau, nggak ada yang mau atau nggak paham, nggak mau kayaknya. Sehingga petani itu nggak ada yang perhatiin di Kalimantan Barat. Oke. Kalau background pendidikan Abang ada pertanian memang sih. atau enggak? Ekonomi. Tapi memang terketuk untuk membangun pertanian ya. Ya. Itu bawaan lahir tuh. Bawaan lahir ya, bawaan orok ya. Jadi saat itu tidak ada satupun anggota DPR RI Komisi 4 yang dari Kalbar yang mau di Komisi 4 ya. Menolak semua. Saya nggak paham menolak atau enggak, cuma yang nggak ada gitu. Pokoknya dengan PD-nya Bang Dani Johan ini maju ya. Yang tahu pun baru belakangan ternyata nggak ada selama ini. Jadi petani nelayan itu rindu kepedulian, rindu perhatian. Sehingga kan
nggak ada aspirasi yang menyangkut petani kan. Jadi begitu saya hadir, ya mereka untuk pertama kalinya bisa mendapatkan hand traktor, mendapatkan bibit, mendapatkan pupuk. Nah, periode kedua cukup banyak. Bang, saya balik lagi loh. Di periode pertama, begitu abang masuk, gitu kan, kesannya gimana? Ternyata nggak ada teman yang bisa untuk kita ajak diskusi di Komisi 4 di bidang pertanian itu. Itu rasanya gimana? Maksudnya apa tuh teman? Di komisi yang sama. Karena sendiri kan dari Kalbar kan? Oh, khusus Kalbar. Nah, Ya rasanya ya maksudnya saya bersyukur ya, artinya akhirnya Kalimantan Barat punya perwakilan yang di Komisi 4. Tapi kalau dari teman berdiskusi ya seluruh anggota kan ya teman diskusi. Tapi dari satu daerah nggak ada sama Nggak sekali. ada sendiri. Terus saat pertama kali turun ke lapangan sebagai anggota DPRI Komisi 4 melihat pertanian lah, kita khusus di pertanian ya di Kalbar yang kali ini ya. Itu gimana bang? Antusias dari petani untuk berbincang sama abang atau mengasih keluhannya gimana? Mereka curhat lah istilahnya gimana? Ya sangat besar dan seperti apa? Masyarakat yang sudah sekian lama nggak turun hujan lah intinya. Iya, kering gitu. Seperti menemukan oase ya. Oase karena ya mereka tuh nggak pernah punya pengalaman dapat hand traktor, nggak pernah punya pengalaman ada perhatian yang serius gitu kan. Kalau ada masalah juga nggak ada tempat curhat. Gitu. Ada tempat curhat tapi tidak bisa memberikan solusi mungkin bang. Mungkin nggak ada juga soalnya kan. Ya mungkin ya. Karena kan nggak di komisinya. Iya oke. Okay. Nah padahal sebelum jadi DPR saya punya pengalaman pertama sebenarnya. Untuk pertama kali di Sambas. Di Sambas. Masih ya? Pak Burhanuddin bupatinya. Menyelesaikan masalah jeruk yang hancur di Sambas. Oke, jeruk gitu. Sambas ya. Jadi itu 15 tahun yang lalu tuh. Nah, jadi sebelum jadi DPR saya sudah merintis di sana ya. Nah, merintis bagaimana jeruk Sambas yang sempat jaya hilang sekali gitu hilang, sekarang kembali jaya. Nah, jadi saya bagian dari historis itu. Masih ingat gak bang saat pertama kali bertemu dengan warga petani gitu ya? Apa yang mereka keluhkan pertama kali? Ya utama tentu pupuk. Kedua tentu alat-alat pertanian. Mereka sangat masih manual. Masih pakai cangkul ya. Cangkul. Dan sampai saat ini, sampai sekarang yang masih dikeluhkan sebenarnya pupuk masih ya kayaknya ya. Pupuk masih, tetapi kita sudah memberikan solusi. Kita keras gitu kan. Mumpung kemarin kampanye, ya kita yakinkan kepada seluruh calon dan akhirnya berhasil dinaikkan 100%. 100% untuk pupuk subsidi. Untuk pupuk enggak, kenaikan 100% dari sebelumnya kurang dari 6 juta ton sekarang sudah memenuhi kebutuhan ketersediaannya 9 juta ton. Ketersediaan dari pupuk gitu ya. Selain pupuk apa yang sering dikeluhkan oleh petani bang? Ya tentu alat pertanian ya. Yang hal-hal khusus ya. Jalan usaha tani. Jalan wisata. Artinya jalan-jalan desa. Gitu. Cuma sayangnya pemerintah kan sudah menarik. Ya, sebenarnya itu menjadi tugasnya PU. Oh iya. Kalaupun ada sangat terbatas. Gitu. Yang kemarin sempat wisata desa ya. Ya desa wisata. Sekarang kemungkinan hilang tuh ya karena ganti kementeriannya. Tapi kalau untuk misalnya pemasaran hasil dari pertaniannya tuh petani sering ngeluhkan ya bang, masalah mungkin dari tengkulak yang ngambil harganya terlalu rendah atau mereka kesulitan untuk memasarkan produksinya mereka sendiri. Termasuk terutama pada saat harga lagi anjlok. Gitu. Makanya kita selalu wanti-wanti pemerintah jangan sampai pernah melakukan impor di tengah sana lagi panen. Karena itu sama saja membunuh petani dari belakang. Boleh impor hanya ngelihat seasonnya bang ya? Boleh impor hanya dibutuhkan, bukan lihat season. Hanya dibutuhkan. Pada saat panen pasti nggak dibutuhkan. Oke, menurut Bang Daniel Johan,
potensi pertanian yang bisa kita kembangkan di Kalbar? Apa kira-kira? Komunitas. Tentu yang utama adalah padi, beras. Padi, beras ya. Kita menjadi, dan saya bersyukur karena sebelum saya jadi DPR itu Kalimantan Barat masih impor, masih defisit untuk beras. Nah, lalu saya mendorong program secara masif, itu benar-benar masif. Dan kita berhasil menjadi swasembada mandiri, tidak lagi perlu impor. Oke. Bahkan kita surplus. Selain beras, jeruk potensinya masih gimana? Tentu. Masih ya? Dan masih sudah terbukti kan? Sudah terbukti. Artinya jeruk tebas, meskipun dikenal jeruk Pontianak. Orang Pontianak tahunya jeruk Sambas, orang Sambas tahunya jeruk tebas. Jeruk tebas itu sekarang nggak hanya menguasai Kalimantan Barat, tetapi udah sampai ke Jakarta, sampai ke Malaysia. Dan saya lihat kayaknya ketersediaan jeruk Sambas ya, kayaknya sepanjang tahun ada terus Bang ya, walaupun tidak sepanjang tahun banyak, tapi kayaknya sekarang ada terus sepanjang tahun. Ya, itu juga yang kita dorong, ada metode baru. Ya, kalau dulu tuh kan ada musimnya. Setahun berapa kali. Kalau sekarang nih kayaknya walaupun kadang-kadang stoknya nggak banyak, harganya cukup tinggi, tapi masih ada barangnya. Masih ada ya? Masih ada. Itu salah satu inovasi juga Bang ya? Inovasi. Terus selain itu aloe vera gimana Bang? Termasuk, tetapi aloe vera termasuk yang berhasil, tetapi lagi turun nih. Dan luas lahan yang ada jauh berkurang sekarang. Nah, kita lagi mikirkan, mohon doanya semoga berhasil untuk membangkitkan kembali seperti dulu kita membangkitkan jeruk tebas. Kita harus membangkitkan kembali aloe vera di Pontianak. Karena itu menjadi salah satu identitas Kalimantan Barat. Kalau untuk kopi Bang, karena kan konsumsi kopi lokal aja ya, orang lokal dia warkop tradisional itu kan luar biasa sekali gitu kan. Tapi kayaknya petani kopi yang punya lahan memang khusus kopi kayaknya Kalbar minim sekali. Dikit. Kopi itu cuma 7.000 hektar. Dari luas Kalimantan Barat ya. Dari luas Kalimantan Barat yang 57.000 kilometer persegi loh. Iya. Saya punya teman dibanding kelapa sawit. Kelapa sawit itu 2 juta loh. 2 juta. 2 juta hektar. Ya ini itu kan cuma pemain besar 7.000 hektar. Pemain besar tapi kan oh enggak pemain besar karena sawit rakyatnya itu lumayan besar, 500.000. 500.000 hektar. Oke. Nah, kalau untuk kopi nih Bang, kita fokus ke kopi dulu. Kopi kan pengusaha-pengusaha kopi nih sering mengeluhkan untuk stok kita juga masih nggak mandiri tuh. Iya, padahal akhirnya mereka ngambilnya ya kayak kopi Lampung, kopi Gayo dari luar karena mereka kesulitan mendapatkan biji kopi hasil produksi dari lokal. Itu bisa nggak kita ya supaya kan misalnya kayak orang main ke Aceh gitu misalnya, oh ini kopi Gayo, memang kopinya Aceh gitu kan. Kalau Pontianak kan ini kopi kok enak nih, kopi mana? Kopi Gayo, kopi Lampung, kopi dari luar gitu kan. Kopi Aming. Kopi Aming gitu kan. Oh ini mesti bayar loh. Kayaknya mereka untuk pengusaha kopi yang lokal nih masih kesulitan untuk mendapatkan stok sesuai kebutuhan mereka atau kebutuhan pasar mereka gitu. Akhirnya mereka ngambil kopi dari luar. Kalau enggak, sekarang kalau yang kopi-kopi tradisional masih menghalalkan mencampur kopi dengan jagung. Kopi jagung gitu kan. Apakah ini tidak bisa didorong untuk supaya ya ayo petani kita ini udah melek nih, kopi ini salah satu komunitas yang cukup menjanjikan ke depannya. Sangat bisa. Cuma sejauh ini aspirasi kalau ketemu petani nggak ada yang ngusulin kopi. Nggak ada kopi ya Bang ya? Kalau ada pasti kita. Kalau dulu jeruk kan jelas tuh. Wah, semua datengin ribuan masyarakat. Emang mereka ya semangat. Tapi kan harus ada masyarakat yang dengan semangat ingin mengusulkan. Nah, gitu. Saya sempat berbincang dengan kawan yang di Sambas. Ayo, semua pelaku kopi datang. Jadi waktu itu saya sempat berbincang-bincang. Dia dosen juga di salah satu fakultas di Sambas. Mereka itu punya produksi Liberica, biji kopi Liberica.
Nah, mereka ini biji kopinya Enak selalu juga tuh, saya pernah tuh. Kayaknya orang kampus deh. Kampus apa gitu? ya salah kampus di Saya pernah Sabas. dikasih tuh enak. Ya, saya biasanya tetap dikasih Apa UIN apa gitu? Poltesa. Oh, saya tanya. Poltesa. Jadi di Kayong ada Liberica, di Sambas juga ada Liberica. Nah, biji kopi mereka ini selalu mau dibeli oleh negara tetangga. Dan yang diminta itu melebihi stok yang mereka punya. Bagus dong. Jadi mereka kalau memenuhi permintaan itu, lokal nggak kedapatan apa-apa. Akhirnya mereka hanya berani memenuhi ya setengah permintaan dari mereka. Tapi ini belum dilirik ya sama petani di sana ya? Nggak tahu, belum ada yang ngajuin. Belum ada yang ngajuin bang ya? Ayo dong, ngajuin. Padahal potensinya kalau udah bisa ekspor ke negara sebelah, berarti kita kan perbesar lah. Ekonominya nilai ekonominya tinggi dong. Enak serius, saya suka tuh kopinya, wangi. Saya masih ada stok di rumah bang. Kenapa nggak disiapin? Kopinya mana kopinya? Kopinya mana sih? Oh gitu ya. Nah, kalau yang persoalan yang paling mendasar di pertanian Kalbar itu apa, Bang? Ya, kalau dari konteks petani tentu pupuk. Pupuk ya? Tentu pupuk. Yang mendasar adalah perhatian dan komitmen dari seluruh pemerintah daerah. Belum, nggak ada. Nggak terlalu ada. Oke. Kita kembali ke pupuk. Pupuk ini kan permasalahan yang sudah klasik sekali di dunia pertanian gitu kan. Udah belasan tahun atau mungkin udah puluhan tahun gitu ya. Kenapa solusinya tidak pernah ketemu, Bang? Menurut Bang Daniel Johan, karena jadi ada dua. Yang pertama memang secara anggaran pemerintah nggak sanggup. Dari secara anggaran tidak sanggup. Sebelum kemarin kita desek terus berhasil naik, itu dari 100% kebutuhan RDKK, kita paling 30% sanggup. Anggaran. Jadi 70% yang harusnya berhak mendapat nggak dapat. Ya, gitu. Kalau kita bahas sistematis pembagian pupuk dari yang langsung ke petani sampai koperasi desa, koperasi ini itu belum juga menemukan titik temu yang bisa memuaskan dari pihak petani. Berarti memang dari awalnya masalah anggaran ada. Yang kedua, kalaupun anggarannya ada, nah, tapi yang dari 30% ini pun sebagian dikorup. Berarti tata kelolanya nggak benar. Nah, jadi dua hal itu kita dorong agar negara mencukupi kebutuhan pupuk rakyat, pupuk petani 100%. Yang kedua, pada saat yang bersamaan kita bereskan tata kelola. Tata kelola. Dan mudah-mudahan dengan presiden baru yang katanya komit dengan pangan ini pertahanan pangan, semoga menjadi kita tunggu terobosannya, kita tunggu bukti nyatanya. Ya, karena kemarin sempat menterinya yang mengadakan acara langsung ya Bang ya, langsung eksekusi di tempat ya. Iya. Ya, mudah-mudahan ini sebuah angin segar buat para petani di seluruh Indonesia gitu. Tadi berarti kalau yang untuk karena berhasil atau tidaknya pangan kita berdaulat itu bukan hanya menentukan nasibnya Indonesia, nasibnya petani karena masa depan Indonesia ada di pertanian, tetapi juga nasibnya Pak Prabowo gitu. Jadi Menteri Pertanian harus kerja keras sehingga Pak Prabowo berhasil. Oke, Bang. Tadi primadona jeruk itu sempat anjlok. Waktu itu apa yang sebenarnya terjadi, Bang? Pertama itu kan dampak dari kebijakan politik yang disebutkan Tata Niaga ya, di zaman Pak Harto. Itu nangis darah tuh petani. BC apa ya istilahnya? Ya pokoknya kamu belum lahir kayaknya. Belum, saya lahir cuma belum tahu apa-apa tuh Bang. Pokoknya buah lokal tuh sangat karena dipajekin di monopoli. Ya. Hancur itu. Nah, lalu berusaha bangkit berat, tapi belum sampai bangkit ada virus. Hama ya. Virus. Nah, saya masuk setelah itu. Sampai sekarang berhasil. Akhirnya bangkit lagi lah gitu ya. Nah, ini salah satu komoditi pertanian di Kalimantan Barat yang sempat heboh sekali Bang. Ratop.
Kratom. Ini kan dulu ya sampai teman-teman saya pun ada yang jadi OKB, Bang. Karena jadi padahal jadi blukarnya Kratom tapi bisa di OKB gitu kan. Ekspor berapa kontainer apa segala macam. Sebenarnya fenomena ini apa sih, Bang? Kenapa sih Kratom yang tiba-tiba permintaan pasar itu langsung naik dengan tajam, terus setelah melihat itu keluarlah regulasi pemerintah yang cukup mengekang untuk peredaran Kratom. Ya, saya akhirnya ini berhasil juga perjuangan kita setelah mungkin 6 tahun ya, 7 tahun. Akhirnya tahun depan itu kita sudah bisa melakukan ekspor. Tahun depan? Tahun depan itu kita artinya yang sebelumnya abu-abu ini kita dorong menjadi legal kan? Ya, ada 50-50 lah kemarin masih. Jadi tahun depan kalau berjalan lancar itu menjadi resmi bahwa itu legal. Legal dan tentu dengan pengaturan ya. Pengaturan kita memastikan kekhawatiran yang seperti kita dengar itu nggak terjadi. Karena kan kalau Kratom kan paling besar ya dari Kapuas Hulu ya petaninya, yang awalnya ini tanaman di hutan yang sulit untuk dijangkau sampai harus nebang, akhirnya mereka budidayakan di tepian Sungai Kapuas. Sentarum ya, di Danau Sentarum. Kalau boleh tahu sebenarnya apa sih, Bang, permasalahannya kemarin sampai Kratom tuh istilahnya ya diblok lah. Ya, pertama kenapa Kratom tadi pertanyaan bisa sampai gitu heboh? Ya, karena khasiatnya Kratom. Karena Kratom itu memiliki khasiat yang diperlukan oleh dunia. Banyak khasiatnya untuk kesehatan, untuk kosmetik, gitu kan. Tetapi ada kekhususan justru yang mungkin nggak dimiliki tumbuhan lain. Justru itu Kratom menjadi obat terapi untuk mengatasi kecanduan narkotika. Oke. Alternatif, pengobatan alternatif berarti? Atau? Ya, istilahnya mau alternatif mau apa, tapi itu dipakai salah satunya untuk justru mengobati ketergantungan narkotika, para pecandu narkotika. Kalau di luar. Kalau di sini jadi pengganti teh biasanya ya? Ya, teh itu kan untuk menambah stamina. Iya. Termasuk di Thailand. Thailand itu justru sudah menghasilkan banyak produk. Makanan, teh. Dari Kratom? Kita kalah jauh. Kita masih mungkin produksi bubuk doang ya? Kalbar ya? Bubuk aja ya? Belum ada nilai tambah ke dalam hilirisasi. Oke, untuk produksinya hanya sebatas bubuk. Masih bahan setengah jadi. Tapi sekarang di tahun depan, Bang ya, sudah diketok palu ya? Mestinya kalau lancar tahun depan. Karena kan kemarin sempat tarik ulur ya. Katanya sudah ketok, sampai ada penangkapan dari pihak berwajib apa segala macam, sampai ada keluar untuk melakukan riset lagi ke Kapuas Hulu sebenarnya apa khasiat dari ataupun efek dari Kratom, dan keputusannya tahun depan. Ya, keputusannya tahun depan, tetapi mungkin sambil memang ada hasil final dari penelitian BRIN nanti. Dari BRIN ya. Karena kan kalau selama belum ada hasil medis, berarti Kratom ini kan dianggap pengobatan alternatif ya. Bener ya, Bang ya? Karena kan kalau udah ada hasil medis, oh ini benar nih bisa begini-gini, ini udah berarti udah medis ya. Tapi kalau belum ada keluar hasil penelitian medis, berarti kan masih dianggap pengobatan alternatif yang tergantung dari pemakainya. Oke. Versi kita. Karena kan, aku minum Kratom nih enak tidur katanya. Versi kita, coba versi luar belum tentu, karena nah itu saya bilang, istilah saya gini ya, jangan sesuatu yang menjadi harta kita hancurkan, kita berangus sendiri. Ujung-ujungnya kita impor produk turunan dari luar. Di negaranya sendiri kita hancurkan, tapi kita impor tuh ntar kapsulnya lah, entah apanya gitu. Iya. Berarti kalau udah jadi kapsul segala macam itu kan bukan alternatif lagi. Memang itu untuk obat apa gitu kan?
Nah ini yang belum dilirik sama pasar Indonesia Bang ya. Hanya memproduksi. Bukan belum dilirik sih, mungkin orang sudah, tetapi mereka belum berani karena kan Ya, belum, masih abu-abu. Masih abu-abu. Ya, Ya. bagaimana kalau sesuatu yang abu-abu kan tentu risetnya juga nggak ada, penelitiannya nggak ada, dan orang nggak berani untuk memproduksi karena itu kan modal, harus mesin, harus apa. Benar. Oke. Bang, ini wilayah Kalbar kan luas dan masih banyak lahan tidur yang belum dipergunakan, yang harusnya mungkin menurut penglihatan orang awam, orang biasa, oh ini dia harusnya bisa jadi pertanian, oh ini lahan ini bisa jadi perkebunan apa. Kenapa bisa terjadi seperti itu Bang? Ya karena tentu biasanya ya pengairannya kurang. Pengairannya kurang. Irigasinya ya. Nah, kedua mungkin tanahnya dianggap tidak cocok. Kurang cocok. Artinya kan harus ada perlakuan khusus, diolah lagi. Di treatment dulu. Ya, kalau kasaman dilakukan supaya nggak terlalu asam. pH-nya apa gitu. Nah, tetapi dalam 2 tahun berikut yang disebut tidak terpakai ini, kita akan manfaatkan, kita akan dorong menjadi layak sebesar 300.000 hektar. 300.000. Kira-kira Bang, untuk wilayah Kuburaya lah ya, yang dekat dengan kota supaya nyaman untuk pemasaran, pertanian apa yang cocok? Ataupun petani yang Kuburaya sudah pernah diskusi sama Bang, pingin menanamkan ini, mohon bantuannya seperti apa segala macam, tuh ada? Yang pertama yang sangat potensial tentu kelapa. Kelapa ya. Tapi kan kelapa belum diolah sampai hilir yang canggih. Kopra ya, dari kopra, chip, termasuk buat kasur. Oh sabutnya ya. Sabutnya. Semuanya bisa dipakai. Habis tuh. Habis. Oke, berarti kalau untuk Kuburaya ya, berarti kelapa. Salah satunya kelapa. Tapi bukannya kayak Mempawah itu kelapa? Kelapa sangat sama ya? Sama. Kuburaya juga. Kuburaya juga sama gitu. Ya tentu beras. Ya selain beras lah. Tapi kan kalau untuk beras kan pengolahan tanahnya yang cukup sulit ya. Ya karena banyak gambut. Banyak gambut, benar kan. Akhirnya sekarang yang beras 3 bulan, ada 3 bulan sama 6 bulan ya. Akhirnya yang Kuburaya banyak yang 3 bulan ya Bang ya. Karena menghindari musim yang tidak menentu. Oke, Bang, ada tambahan nggak? Closing statement dari Bang Daniel Johan buat kita nih. Ya tentu kita akan terus dorong. Petani itu harus sejahtera. Ya. Petani itu harus produktif. Ya mohon doa, mohon dukungannya agar semua usulan yang kita dorong, agar Kalimantan Barat bukan hanya menjadi mandiri, berdaulat, berswasembada pangan, tetapi juga punya potensi dia menjadi kekuatan pangan nasional, termasuk menjadi pusat kekuatan pangan bagi ibu kota baru nanti. Oh, kalau jadi. Kayaknya jadi nih Bang. Belum punya bayangan. Oke, terima kasih Bang Daniel Johan sudah mau mampir di Geraha Pena Pontianak hari ini. Terima kasih banyak sudah berbagi. Salam untuk seluruh petani, nelayan, dan sahabat-sahabat rakyat Kalimantan Barat. Oke, Bang, mungkin terakhir satu, misalnya ada petani yang pingin curhat sama Abang, bisa lewat media sosial atau gimana nih? Udah biasa kok ya, media sosial saya selalu terbuka. Terbuka ya? Di IG atau di Facebook Bang? Semua. Di Facebook. Namanya IG Daniel Johan strip DJ. Nah, tuh buat para petani, nelayan, kalau mau curhat silakan langsung serang ya di IG, di Facebook ya Bang Daniel Johan tadi. Oke, ayo yang mau kopi, kopi bareng. Oke, terima kasih. Terima kasih. Buat pemirsa yang di rumah ataupun dimanapun Anda berada sudah gabung sama kita. Tadi kita sudah berbincang-bincang sama Bang Daniel Johan, anggota DPR RI Komisi 4 ya, asal Kalimantan Barat.
tadi kalau masih mau ada yang tanya-tanya atau pengen curhat bisa langsung cari di media sosialnya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih, Mas.